strateginya sekarang. Untuk melakukan retorika dengan menyadari fenomena dramatisme dan pentat tadi, Kenneth Burke mengajukan dua strategi utama. Yang pertama identification, yang kedua division. Identification itu ketika kita menekankan kesamaan. Kalau division ketika kita menekankan perbedaan. Nah, misalnya tadi kasus-kasus di depan tadi, sebelum saya berretorika saya cek ini audiennya siapa ya, kelompok mana, cara berpikirnya bagaimana. Nah itu strategi identification itu menegaskan bahwa saya bersamamu, kita satu geng, kita satu kelompok, kita punya aspirasi yang sama. Ini namanya strategi identification. Jadi ketika kita menekankan kesamaan di antara kita, sampean tidak setuju, saya juga tidak setuju. Ini identification. Yang kedua division. Kalau division ini memisah. Jadi memisah itu begini. Kelompok sana itu kan jahat ya, saya menganggapnya jahat, sampean juga kan ya, berarti kita dan mereka memang beda. Ini strategi minna wa minhum, itu gaya pemisahan. Karena kadang-kadang sebenarnya kita tidak banyak kesamaan sih. Saya dan kalian alirannya beda, tapi alhamdulillah kita punya musuh bersama. Nah maka saya tidak nyebut-nyebut saya sama apa dengan kalian, lebih baik tak sebut musuh ya bersama saja. Dengan menyebut musuh bersama rasanya kita teman, padahal sebenarnya kita tidak sama. Itu namanya strategi division. Jadi ya kalau penceramah biasanya ya Bapak Ibu tidak setuju kan kalau ini kan gitu. Yang dicari yang kita sama-sama tidak setuju. Nah itu namanya strategi division. Kenapa sih strategi ini penting? Karena manusia itu secara alami biasanya individual. Saya punya pengalaman sendiri, saya punya keinginan sendiri, saya punya aspirasi sendiri, kan awalnya begitu. Nah itu kalau punya teman, seneng dia. Saya setuju dengan itu. Nah, sampean setuju juga? Iya, wah seneng kan kita kalau ada teman. Kamu juga begitu toh? Iya gitu. Jadi manusia itu awalnya terpisah tapi senang kalau ada yang sama. Maka strategi identification dan division ini penting. Dalam retorika tegaskan bahwa kita sama. Tidak apa-apalah pilihan kita berbeda. Yang penting kita tidak setuju kan kalau ada yang begini. Nah ini strategi division namanya. Nah, dengan menegaskan musuh bersama, seolah-olah sekarang kita teman. Ya sekarang kan ada kepentingan. Besok kalau kepentingannya hilang, ya beda lagi urusannya. Ya retorikanya ganti. Dan itu yang dimaksud identification dan division. Jenisnya 3. Kata Kenneth Burke, identifikasi itu ada model simpati, ada model antitesis, ada model asosiasi. Ya sederhananya kalau model simpati itu kayak tadi aku dan kalian sama. Kalau model antitesis kita punya musuh bersama, ini division tadi. Kalau model asosiasi, kita mengasosiasikan diri dengan yang di luar kita. Nah, orang Indonesia itu ramah-ramah loh. Nah, saya kan orang Indonesia, berarti saya ramah. Padahal mungkin tidak terlalu ramah juga. Tapi karena kita mengasosiasikan diri dengan yang di luar kita. Filsafat itu canggih loh, dalam loh. Wah, saya kan tiap Rebo ikut ngaji filsafat, berarti saya sekarang canggih juga, dalam juga. Ini namanya identifikasi secara asosiasi.
Jadi kita menempelkan diri kita keluar, yang kita anggap hebat, yang kita anggap luar biasa, meskipun mungkin kenyataan diri kita tidak gitu-gitu amat. Tapi dalam konteks persuasi kadang-kadang ini penting. Kitalah nanti kelompok yang masuk surga duluan. Nah, ini asosiasi namanya. Kitalah nanti. Nah, ini jadi kita menempelkan diri ke grup di luar kita. Dan itu kan kalau saya bilang begitu kalian kan seneng, terus suka sama saya. Wah, alhamdulillah tadi ngaji saya sama Pak Faiz sudah dideklarasi masuk surga. Nah, ini namanya identifikasi melalui asosiasi. Baik, jadi ini jenis-jenis identifikasi. Makanya kata Kenneth Burke, engkau dapat mempersuasi seseorang hanya sejauh engkau dapat bicara dalam bahasanya melalui ucapan, gerak tubuh, nada suara, urutan, gambaran, sikap, gagasan yang selaras antara cara Anda dengan caranya bicara. Jadi kalau bahasanya agama kan kita diminta bicara sesuai kadar audiensnya. Biqadri ukulihim. Jadi dengan kadar yang bisa ditangkap oleh akalnya mereka, oleh audiennya. Karena ya kalau ngomongnya di luar konteks, di luar kapasitas, ya tidak akan dipahami. Apalagi ini menyampaikan kebenaran. Yuk, baik, masih ada 15 menitan lagi ya. Kita rangkum sekarang situasi retoris. Ini konsep analisis situasi retoris. Jadi dari semua konsep-konsep retorika, pada akhirnya kalau kita ingin menganalisis satu retorika, ada beberapa aspek yang harus kita pahami. Yang pertama, pembicaranya. Ini analisis ya, analisis situasi retoris itu ketika terjadi retorika, kemudian kita ingin menganalisisnya. Nah, pakai konsep pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama tentang pembicara. Pembicara itu kan orang yang menyampaikan, persuasi, ingin mengajak. Itu ditentukan oleh 4 hal kalau kita ingin menganalisis pembicara. Yang pertama, otoritasnya, pengalamannya tentang apa yang dia bicarakan. Jadi kalau kalian misalnya akan berretorika mempersuasi orang, pastikan yang mau kamu sampaikan itu kamu sudah tahu, sudah berpengalaman dan punya otoritas di situ. Jadi, ya kalau tidak, ya orang tidak akan terlalu percaya dengan yang kalian sampaikan. Kalau kalian tiap hari sini ngamuk-ngamuk, marah-marah, terus ngajak orang, mari kita yang sabar, mari kita yang, tidak akan dipercaya. Jadi itu yang pertama ya. Jadi pengalaman dan otoritas. Yang kedua, nilai-nilai yang dimiliki oleh pembicara, yang kita miliki sebagai pembicara, baik secara umum maupun yang berhubungan dengan subjek. Jadi nilai-nilai itu bisa kebersamaan, persaudaraan. Oh, orang ini biasanya menekankan persaudaraan. Oh, orang ini biasanya menekankan kepatuhan pada hukum. Oh, orang ini biasanya formalitas dari norma-norma. Ini namanya nilai. Seperti apa sih? Oh iya, saya paham. Kalau narasumber yang itu sih, dia biasanya dimarahi banyak orang, tidak apa-apa, asal kebenarannya tersampaikan. Sementara kalau narasumber yang ini, itu banyak bunga-bunga kata, yang penting orang tidak tersinggung. Macam-macam. Ini perlu kita pahami dari seorang pembicara. Yang ketiga,
Coba perhatikan sejauh mana perhatiannya pembicara pada tema. Kadang-kadang pembicara itu ngomong sesuatu yang dia sendiri tidak terlalu minat. Itu juga akan kelihatan. Mungkin karena sudah terlanjur diundang, dibayar, terpaksa harus ngomong itu. Dan ya beda. Kalau memang dia tidak terlalu minat, soulnya tidak ada, jiwanya tidak ada. Yang keempat, perhatikan juga apa yang mempengaruhi sudut pandang pembicara. Di situ saya kasih tanda miring penulis ya, karena kalau di Kenneth Burke itu retorika tidak hanya lewat kata, gestur tubuh, tapi juga tulisan. Nah, ini apa yang mempengaruhi sudut pandangnya terhadap tema itu. Dia dipengaruhi tokoh siapa, belajar dari mana, gurunya siapa, lembaga pendidikannya apa. Ini aspek pertama untuk menganalisis situasi retoris. Pembicaranya penting. Yang kedua, konteksnya. Jadi ketika ada persuasi, perhatikan konteksnya. Tidak ada persuasi yang terjadi di ruang hampa. Kita harus tahu wadahnya. Wadah itu konteksnya. Misalnya, ini baik yang sifatnya mikro atau makro. Mikro itu berarti peristiwa yang langsung mendasari lahirnya persuasi. Kalau makro itu situasi umumnya. Jadi misalnya, loh kok tiba-tiba orang ini ngomong begitu tema itu? Oh iya, karena sekarang mendekati pemilu. Nah, itu konteksnya, langsung. Ada juga yang umum. Oh iya, karena ini Indonesia itu biasanya orang tidak bisa langsung merentah-merentah ngajak, harus ada basa-basinya dan lain sebagainya. Jadi ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi coba dicek yang pertama, peristiwa yang spesifik yang mendorong pembicara atau penulis angkat bicara. Oh, karena ada kasus ini dia bicara begitu, karena ada peristiwa ini dia bicara begitu, itu namanya konteks. Kemudian dalam situasi apa persuasi itu dilakukan, itu juga konteks. Ini bicara karena mau ada pemilu. Kemudian penyampaiannya dilakukan saat debat misalnya. Nah, itu dalam situasi apa? Atau saat kampanye, atau saat face to face ngobrol biasa santai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apakah ada pandangan berbeda, perspektif berbeda tentang yang disampaikan tadi. Pandangan berbeda itu ya bagian dari konteksnya, bagian dari wadahnya. Oh, berarti saat ini, saat terjadi penyampaian persuasi itu, ada yang pro alasannya ini, ada yang kontra alasannya ini. Itu juga namanya konteks. Jadi setiap kata-kata, setiap ungkapan, setiap persuasi itu harus dipahami. Mungkin kalau bahasa Arab, siyakul kalamnya. Jadi konteks dari ungkapan itu. Baik dilihat dari latar belakangnya langsung maupun tidak langsung. Ini namanya konteks. Yang ketiga, audiennya. Jadi dalam peristiwa retorika pasti melibatkan audien. Audien berarti ya pertama-tama kita tanyakan siapa yang dituju. Kalau tadi persuasi, siapa yang diajak? Siapa yang disampaikan? Ini harus jelas. Kalian nanti kalau mau ceramah atau mau nulis buku juga begitu. Ini buku ini saya tulis untuk mahasiswa. Oh, ini saya tulis untuk anak-anak sekolah saja. Oh, ini saya tulis untuk umum, siapa saja boleh baca. Itu nanti gayanya harusnya berbeda. Kalian harus tahu audiennya. Kemudian juga informasi tentang audien.
usia, jenis kelamin, latar belakang, minat. Kemudian bisa juga keterbukaan atau ketertutupan. Oh, saya audiens saya mahasiswa saya sendiri. Anak-anak ini ngertinya hanya filsafat sih, tidak ngerti macam-macam. Makanya sekarang saya tambahi materi ini misalnya. Nah, ini keterbukaannya. Kemudian boleh juga kita cek sejauh mana audiens tadi menerima pembicaranya. Kalau saya misalnya ngomong di masjid ini, ya mesti yang hadir menerima saya semua. Tapi mungkin ada satu momen yang audiensnya tidak terlalu kenal saya, tidak ngerti saya, jadi nerimanya hanya 50%. Datang ke sana mungkin karena ya konsekuensi kuliah di sana atau di lembaga sana. Nah itu kan nanti mesti beda. Kemudian yang terakhir, ya penerimaan tadi dalam konteks apa? Mungkin, karena sebenarnya tidak terlalu kenal saya sih, tapi di sana sedang perlu materi filsafat. Jadi materinya diterima di sana meskipun tidak terlalu kenal saya. Ini namanya analisis audien. Yang keempat, tujuannya. Kalau tujuan itu apa sih yang ingin dicapai dengan persuasi tadi? Mengapa kok capek-capek mau melakukan persuasi? Ingin respon apa dari audiennya? Ingin audien melakukan apa setelah mendapatkan persuasi? Jadi ini situasi retoris yang keempat. Jadi kalau teman-teman ingin menganalisis satu fenomena retorika, satu situasi yang retoris, boleh diuji 4 hal tadi. Yang pertama, pembicaranya siapa. Yang kedua, konteksnya bagaimana. Yang ketiga, audiennya siapa. Dan yang keempat, tujuannya apa. Masing-masing dengan unit analisisnya sendiri-sendiri. Dan siapa tahu nanti ada yang penelitiannya berhubungan dengan situasi retoris tertentu. Ya, kita temui banyak di sekitar kita hari ini, era-era kampanye ini kan kita ketemu banyak situasi retoris itu. Kalian boleh menganalisis dengan model analisis ini. Baik, terakhir. Setelah itu kita tanya jawab ya. Sebenarnya saya ingin panjang tapi kok ya sudah 9:30. Oke ya, ini melanjutkan tadi loh yang pentat tadi, kata Kenneth Book begini, ini menarik kalimatnya. Kinerja apapun dapat didiskusikan baik dari sudut pandang pencapaiannya maupun dari sudut pandang kegagalannya. Komprehensif dapat didiskusikan sebagai kedangkalan. Intensitas sebagai keketatan. Toleransi sebagai ketidakpastian. Tidak mampunya ikan berjalan dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan keunggulannya sebagai perenang. Cara melihat juga merupakan cara untuk tidak melihat. Fokus pada objek A berarti mengabaikan objek B. Ini uraian tentang pentat tadi. Apapun tinggal sudut pandangnya. Yang positif bisa saja jadi negatif. Ikan yang berenang itu kan bisa saja kita tertawakan, kita lecehkan, Allah tidak bisa berlari saja. Ya kan? Yang seneng, wow dia pinter sekali renangnya. Jadi kedalaman filosofis bisa saja kita anak Allah kurang kerjaan. Ngapain mikir dalam-dalam, bisa saja begitu. Oke, rasional bisa dikritik, Allah positivistik hidup itu tidak sepasti itu. Empiris ada faktanya loh. Yang gaib kan juga ada, hidup itu tidak melulu fakta. Atau yang gaib saja, mosok abstrak terus, yang konkret dong.
Apa saja bisa kita lihat, sudut positif negatifnya tergantung kita membahasakan. Tergantung sudut pentatnya tadi kita ambil yang mana. Idealis luar biasa loh. Hidup itu kalau tidak ada ideal, bagaimana kita bergerak menuju? Itu yang positif. Yang negatif, idealis itu buat apa? Kalau tidak nyambung dengan realitas, dengan faktanya, buat apa ide-ide besar? Tergantung cara kita membunyikannya. Ya ini mengajarkan kita untuk ya, seperti tadi ya, kalau kita berretorika sesuai kepentingan, kita tinggal milih rasio pentat yang cocok. Atau kalau untuk kita sendiri tentu saja kita hati-hati. Sebagaimana kata Marcus Aurelius itu loh, apapun yang disampaikan ke kita itu sebenarnya sifatnya opini. Meskipun itu tentang fakta. Ketika orang ngomong fakta, loh ini loh faktanya, ini fotonya, ini gambarnya. Tapi cara membunyikannya kan tergantung persepsinya sendiri-sendiri. Gambarnya ikan berenang, tapi captionnya bisa ternyata ikan itu bodoh banget, tidak bisa jalan-jalan. Nah, bisa saja begitu. Itulah pinter-pinter kita untuk hati-hati bahwa apapun yang disampaikan ke kita itu sebenarnya sifatnya opini. Bagi kita yang seorang retor, seorang yang berretorika, ini bisa jadi strategi retorika. Bagaimana kita mempengaruhi orang, termasuk tadi melalui strategi identifikasi. Kalau kita ingin mengambil hatinya orang, biasanya pakai mengambil yang positif-positif, diambil sudut pandang yang positifnya. Tapi ketika kita ingin mengkritik orang, kita ambil yang negatif-negatifnya. Itulah model pentat tadi, analisis dari 5 aspek.